Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Manain dulu innallaha sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah, indahu ing dalam sandingi Allah, ilmu sa'ah mengetahui tentang hari datangnya hari kiamat. Mata kapan takumu datang apa ayamus sa'ah, Allah mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Wa yunzilu dan menurunkan siapa Allah, bitakhfifi dengan meringankan, wa tasydidati dan mentasydidkan, menurunkan apa al-ghaisa terhadap hujan, al-ghaisa terhadap hujan, biwuku'in dengan biwuku'i ya'lamihi dengan waktu yang telah ditentukan, wa ya'lamu dan mengetahui ma terhadap perkara fil arhami di dalam perut seorang wanita atau rahim, wa ma tadri wa ma tadri dan tidak, wa ma tadri dan tidak seorang pun, wa ma tadri apa nafsun seseorang, nafsun dan tidak ada seorang pun, bi ayyi ardin tamut di mana dia meninggal. Wa ya'lamu dan Allah, wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah Ta'ala, innallaha sesungguhnya Allah itu alimun zat yang maha mengetahui, itu alimun zat yang maha mengetahui, bikulli syai'in dengan setiap sesuatu, dalam setiap sesuatu. Dalam ayat di sini ini menceritakan bahwa kullu ma jaa minallah, setiap apa yang datang dari Allah itu fahuwa khair, setiap yang datang dari Allah itu adalah baik. Maka ketika kita meyakini bahwa setiap apa yang datang dari Allah itu baik, maka kita harus yakin penuh, harus harus mengimani ketika Allah memberikan kebaikan, bahkan menurut kita jelek itu menurut Allah itu baik, maka persepsi kita harus disamakan. Persepsi kita jangan misalkan bertolak belakang dengan persepsi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau sudah Allah baik menurut Allah, maka otomatis baik menurut kita. Nah, kadang kenapa? Karena pada hakikat manusia ini hanya bisa menentukan, hanya bisa berharap. Sekali lagi, pada hakikatnya manusia ini hanya bisa berharap, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah kita mah apa tuh? Diciptakan dari barang yang hina, ya, yang bacin, ya, yang jijik. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Maka kita ini harus apa yang ditentukan oleh Allah kita harus terima. Kullu ma jaa minallah fahuwa khair. Setiap apa yang datang dari Allah itu adalah kebaikan.
Kalau sudah seperti itu berarti kita yakin, berarti kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, tadi yang Ustaz kaji di sini, innallaha ta'ala innallaha indahu ilmu sa'ah. Lah ini diceritakan. Ustaz sebelum jelasin satu persatu. Ya, ini ada cerita terkait tentang masalah surat Luqman ayat terakhir. Yang tadi Ustaz baca, ya, ini ada satu riwayat di tahun pertama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya, ada seorang ulama besar. Setelah Rasulullah wafat, ada ulama besar, ya, guru berbagai para imam madhab. Guru berbagai imam madhab, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas, kalau kita sebut madhab Imam Malik, madhab Imam yaitu madhabnya para madhab, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik bin Anas, gurunya para madhab. Ketika belajar di Madinah dulu, ini ceritanya terkait tentang ayat ini. Kullu ma jaa'a minallah fahuwa khair. Ini kan isi kandungannya. Di Madinah, setelah di Madinah itu ada seorang yang alim, seorang ahli ibadah yang soleh, tapi dia nyeleneh. Kesolehannya dia itu nyeleneh para santri. Dia pengen bertemu dengan malaikat pencabut nyawa, dan ketika sudah bertemu dengan malaikat pencabut nyawa, dia akan bertanya kepada malaikat, kapan jatah saya hidup di alam dunia? Ya, kapan jatah saya hidup di alam dunia? Masih lamakah atau sudah sebentar lagi saya sudah jatahnya di dunia itu sudah selesai? Akhirnya yang namanya ahli ibadah, dekat dengan Allah, akhirnya diijabah doanya, dia bisa bertemu melalui mimpi dengan malaikat pencabut nyawa. Lah, setelah bermimpi, sholat, bermimpi, kemudian lantas ulama itu mengatakan, "Wei malaikat, siapa engkau gerangan?" "Saya adalah malaikat maut." Tuh. Makanya kita jangan sembrono, ya. Ditantang takutnya, ya. Akhirnya apa? Iya, saya mau bertanya, masih lamakah umur saya di dunia ini? Akhirnya apa? Malaikat, dengan maksud tujuan dia pengen menemui malaikat maut hanya memberikan isyarah. Dengan apa? Dengan mengangkat tangan sebelah tangan kirinya dengan jari-jari yang lengkap, yaitu lima jari. Bingung, saking kagetnya itu ahli ibadah ini, ya, di Madinah, yang ada di Madinah, saking kagetnya. Ketika apa yang dimaksud itu ada jawabannya, malaikat maut itu memberikan isyarah 5 jari. Bingung, kaget, tidak sempat bertanya, lantas keburu bangun karena kaget ya. Kebangun itu malaikat apa? Ahli ibadah itu. Dalam kebangunan ini, bangun tidurnya ini, dia lantas merenung. Nih, saya bertemu malaikat maut, tapi ketika saya bertanya kapan umur saya sampai kapan, malaikat maut memberikan isyarah 5 jari. Maksud 5 jari itu apa? Apakah 5 menit lagi? Apakah 5 jam lagi? Apakah 5 hari lagi? 5 bulan lagi? Atau 5 tahun lagi saya hidup di sini? Di dunia maksudnya. Dari kebingungan ini belum ada jawaban. Nah ini, bingung ahli ibadah teh. Saya mau nanya, mau gimana? Akhirnya sholat tahajud, minta kepada Allah, ya Allah, tolong
kembalikan saya bisa bertemu dengan malaikat maut. Saya mau menanyakan maksud isyarah 5 itu apa? Maksud isyarah 5 jari itu apa? Apakah yang tadi 5 menit, 5 bulan, 5 hari, atau 5 hari lagi, jam lagi misalkan? Saya akhirnya sholat tahajud, tidur lagi dengan harapan bisa bertemu dengan malaikat maut. Ternyata para santri, dia tidur nggak mimpi lagi. Akhirnya pagi-paginya karena ada jadwal ngaji dengan Imam Malik, ya, ada jadwal ngaji dengan Imam Malik. Akhirnya dia berangkat dari pengajian. Setelah pengajian selesai, ahli ulama ini yang soleh ini lantas bertanya kepada gurunya Imam Malik bin Anas, wahai sang guru, saya sesungguhnya saya minta berdoa kepada Allah, pengen ketemu, ceritakan, pengen ketemu malaikat pencabut nyawa. Saya mau menanyakan umur saya itu berapa tahun lagi di dunia ini. Akhirnya saya bermimpi dengan malaikat maut, ya wahai sang guru, tapi malaikat maut ini memberi isyarat hanya 5 jari saja. Ini kira-kira maksud 5 jari itu apa, wahai sang guru? Imam Malik. Imam Malik seorang yang ulama besar, gurunya berbagai imam madhab, ya, termasuk Imam Syafi'i juga muridnya Imam Malik. Ini apa? Lantas tersenyum melihat itu ceritanya muridnya ini yang soleh, tersenyum. Ya akhirnya apa? Dah, kamu pulang saja. Buka itu surat Al-Luqman ayat terakhir, itu jawabannya. Akhirnya ketika pulang, ya maka penting sekali lah ini, kita punya guru teh. Kita punya guru teh, kita tidak akan pernah sengsara. Fadilahnya kita ngaji itu, kita itu diarahkan. Ini keutamaan bila mana kita ngaji, bila mana kita punya guru. Ketika kita ke dalam kesulitan itu ada arahan, ada yang mengarahkan. Nah ini, pulang kamu. Artinya ini jawabannya. Malaikat juga tidak ngerti. Makanya malaikat maut memberikan isyarah 5 jari. Dan kalau dijelaskan nggak ngerti, malaikat juga nggak paham kapan waktunya. Dan yang namanya umur itu adalah Allah yang menentukan. Nah ini jawabannya ini. Ini terkait tentang ayat terakhir surat Luqman ini.